Zul terkendala di situ. Awak iyo mana kang jual susu tapi modal tak ada. Itu lagi susu. Jual lah. Jual lah. Tak usah bayar. Yang kedua baru bayar dah. Iya. Bukan jual dulu. Memang perayaan sekali itu. Hebat lo ya. Wah. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat sisi lain, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat jaga kesehatan fisik dan iman. Alhamdulillah kembali kita hadir di ruangan ini dengan orang-orang luar biasa. Kali ini kita kedatangan tamu di mana mungkin tak asing lagi bagi para pemirsa kita. Beliau ini adalah ownernya Kejulasi. Nama beliau ini Pak Suhatril STMT. Jadi beliau ini sarjana teknik dan masternya teknik. Kita sama beliau dulu. Assalamualaikum Bang Ucok. Ini kita klarifikasi dulu. Nama beliau Pak Suhatril STMT, tapi orang lebih kenal dengan Bang Ucok. Saya lebih akrabnya juga Bang Ucok nih. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam Pak Zul. Masya Allah. Sehat Bang Ucok? Alhamdulillah. Pak Suhatril atau Bang Ucok nih panggilan? Boleh. Senyaman Pak Zul. Bang Ucok, kita sepakati dulu Bang, kita pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Minang nih? Bahasa Minang saya Pak Zul. Kayaknya agak lasu lo, lain lo, nada. Oke Bang Ucok, jadi makasih banyak Bang Ucok lah datang ke podcast Aspen, sisi lain Aspen, insyaallah. Semoga ini berkah ilmu-ilmu nak kena Bang bagi. Bang Ucok adalah owner Kejulasi. Tadi gelar Bang Ucok adalah sarjana teknik dan magister teknik. Ya. Nah Bang, tiba-tiba kok ado Kejulasi? Iya. Baca ceritanya Bang Ucok. Eko agak panjang cerita stek Pak Zul. Panjang Bang Ucok ya, baca ceritanya Bang. Jadi kalau kecil orang tua kan panganan tak sekali tumbuh Pak Zul. Iya Bang. Jadi mungkin ketika SMA tu kita memang sangat terinspirasi, sangat tertarik dengan programnya Pak B.J. Habibie membuat pesawat. Oke. Jadi saya SMP itu, jadi kita agak bercita-cita ketika itu kita harus satulah dalam membuat pesawat tu. Di SMP Bang bercita-cita membuat pesawat. Ikut satu dalam pesawat. Dalam program itulah. Oke. Bakar Rajo di PTDI misalnya. Iya. Nah, sebelum itu harus masuk ke kampus jurusan teknik dulu. Oh, itu ceritanya ke teknik. Ya. Oke. Nah, jadi kita coba masuk ke ITB. Tahun 2000 masuk ITB, cuman dan tak lulus waktu itu. Diterimanya di UNAN, Teknik Mesin UNAN. Oh, sempat UNAN Bang? Di UNAN setahun. Oke Bang Ucok. Tahun 2001 kita ulang melihat ujian ITB ya. Oke. Nah, baru di situ diterima di Teknik Mesin ITB. Cuman setelah menjalani hal tersebut, mulai muncul pemahaman baru. Bang Suransur. Final terakhir itu muncullah pemahaman kita bahwa sesungguhnya potensi Indonesia itu adalah pertanian. Potensi Indonesia adalah pertanian. Oke. Nah, jadi kalau potensi kita Indonesia ke pertanian, harusnya segala sumber daya itu diarahkan untuk memajukan pertanian. Supaya bisa majunya. Iya. Karena kekuatan itu di situ kekuatan. Gitu ceritanya Bang. Nah, kalau kini tentu untuk memperkuat analisa tadi sebenarnya kan kini bisa kita cari tuh. Apakah batu atau salah itu? Kalau menurut yang batu, apa alasannya? Satu, di Indonesia kok lebih kurang ada hampir 1000 universitas, Pak. Hampir 1000 universitas Bang ya. Kalau mau coba survei sekilas memang tidak survei benaran. Mau lihat hampir seluruh kampus yang ada fakultas tekniknya itu adalah fakultas teknik yang menjadi jurusan favoritnya. Betul. Iya. Ya mohon maaf mungkin pertanian, peternakan itu pilihan kedua atau ketiga bagi anak-anak muda. Iya betul. Itu satu.
Dan kedua, kalau ITB sendiri, Iya. itu kini itu umurnya 103 tahun. ITB lah 103 tahun. 103 tahun kalau nggak salah. Dan kalau ITB tentu Institut Teknologi, tentu memang teknologi di situ anunya. Artinya di Fakultas Teknik di 4.000 kampus, di ITB sendiri itu kan payahnya ke industri. Ke industri, Kebanyakan. betul Bang ya. Industri yang berbasiskan teknologi tadi, apakah otomotif, apakah pertambangan, segala macamnya. Artinya apa? Artinya sumber daya manusia Indonesia kok diarahkan ke industri yang berbasiskan teknologi tadi. Iya. Artinya orang-orang yang di teknologi itu rata-rata sarjana salahnya. Iya. Dan kalau kita konfirmasi dengan data BPS kalau tahun 2022 kalau tidak salah itu menyatakan hanya 0,57% sarjana Indonesia yang berkarya di bidang pertanian. 0,5? 57%. Tidak sampai 1%, Bang. Tidak sampai 1%. Sementara potensial tadi adalah di pertanian. Ya. Nah, selebihnya kemana, Bang? Selebihnya itu tadi, di otomotif, di asuransi, segala macam, yang bukan di potensi kita tadi. Iya. Jadi kita lanjutkan, Pak Zul. Iya. Jadi kenapa Ambo mengecian bahwa potensi utama itu pertanian? Karena itu tadi sumber daya kita pun tidak pernah diarahkan ke pertanian, lebih banyak ke industri. Tapi kenyataannya 78 tahun kita merdeka, kita tetap tidak punya produk lokal di bidang industri tersebut. 74 tahun tidak Merdeka. punya produk pertanian. Produk lokal di bidang industri tadi. Produk lokal di bidang industri. Industri tadi. Misalnya Honda, Iya. Otto lah misalnya. Ada Otto merek Indonesia. lokal Indonesia. Iya. Tidak ada motor, Iya. tidak ada HP. Yang mayoritas kan itu yang kalau yang kita mungkin ada. Betul. Tapi harusnya kalau hampir 1.000 kampus jurusan pertanian favoritnya ITB sendiri lah 103 harusnya ada. Iya. Buktinya Malaysia punya Iya. produknya. Oh, Malaysia ada, Bang, ya? Otonya Malaysia aku keren kok. Kan ada otonya tuh. Iya. Cino punya segala macam punya. Jadi setelah 78 tahun Indonesia mereka kita minim ya, kalau tidak punya tentu tidak bisa lagi diklaim tidak punya, minim dengan produk lokal yang berbasiskan industri yang berbasiskan teknologi tadi. Iya. Nah di sisi kedua, Iya. petani kita hanya 0,57% yang sarjana, setiap hari mengeluarkan produk lokal. Setiap hari mengeluarkan produk lokal. Ya, apa produk lokalnya? Bareh, jaguang, Jaguang. dagiang, Iya. talua, Iya. ikan, Iya. segala macamnya. Iya. Setiap hari, Bang, setiap ya? hari kita panen setiap hari. Iya. Kalau yang teknologi tadi Produk lah, orang, ya? 78 lunado yang produk punya wak Leo punya lokal ya. Mungkin ada tapi tidak yang Tidak sebarang lagi, Tidak, Bang. tidak. Sementara model tadi, Bang, di seluruh Indonesia yang abang sebut tadi dagiang, Ya, telur. tiap hari. Iya ya. Produk lokal tuh. Produk lokal ya, betul. Oke. Apa bedanya produk lokal dengan tidak produk lokal kok? Kalau produk lokal kok memang itu yang menjadi pitihnya. Kalau produk tidak lokal itu produk luar itu pitihnya ke luar. Jadi yang membangun ekonomi negara kok sebenarnya adalah produk lokal kalau menurut Ambo. Bah kok itu Bang Cok? Ya karena itu tadi kalau produk lokal tuh pitih Langsung baputa di di dalamnya. di dalam ya, Bang ya. Kalau Iya, produk impor, Iya. pitih kok mengalir keluar, Iya. mengurangi cash flow awak. Iya. Nah, siapa yang menyumbangkan produk lokal terbesar? Petani. Yang sarjananya tadi 0,57%. Itulah yang menyumbang Itu untuk yang menyumbang ekonomi Indonesia. Iya. Sementara yang 99,43 menyumbang ke asing. pengabdiannya lebih ke asing ya. Itu satu. Iya. Yang kedua, kalau kita cari mungkin itu memang harus dikonfirmasi, tapi ada ambo coba riset di internet tuh. Pendapatan domestik bruto Indonesia itu nomor 3-nya adalah pertanian. Di 3 balik sumbangan terhadap PDB itu 13%. Tiga baleh, Bang. Itu dari pertanian. Dari pertanian. Itu nomor 3, nomor 3. Nomor urut 3 pertanian. Ya. Penyumbang pendapatan domestik bruto Indonesia. Bruto Indonesia
Nomor 3 Nomor tiga pertanian. terbesar adalah pertanian. Pertama apa sih bang? Pertama perdagangan. Kedua Kalau nggak- wisata. Kalau tidak salah pertambangan kalau tidak salah. Pertambangan. Nah, yang ketiga pertanian. Oke. Wajar saja Om. Perdagangan tuh banyak sarjana di situ. Pertambangan banyak, tapi Iya, pertanian 0,57%. Iya. Kini bisa nggak Pak Zul bayangkan kalau 1% sarjananya berarti kira sumbangan terhadap PDB. Iya. Kalau matematik bodoh kita pakai tentu 26%. Iya. Kalau 10% sarjananya tentu 260%. 260% lah artinya lah 3 kali lipat pendapatan domestik ini kok bisa selesai oleh petani. Iya. Kalau petaninya 10% dari sarjana. Kalau 50% banyak. Mungkin kita lah impor terbesar di dunia. Eksporter bahan pangan terbesar di dunia. Iya. Dan itu bisa jadi analisa kita ke Batua. Kenapa? Karena 350 tahun Indonesia dijajah kok karena sumber daya alam pertanian itu tadi. Hitung-hitungan matematik bodoh tadi, ketika 0,57% petani itu adalah sarjana, hasilnya 13% dari PDB. 0,57 sebaru gua 0,7 menghasilkan 3 terbesar di pendapatan bruto Domestik Indonesia. domestik. Ya Allah, iya coba kalau 10% aja bang. 50%. Iya ya. Taruhlah itu ya bang 30% aja. Ya. Tentulah nomor 1 hasil pertanian untuk itu ya bang ya. Ya kalau cerita-cerita kita bisa menjadi eksportir bahan pangan terbesar dunia bisa jadi. Nah matematik bodohnya menyatakan seperti itu. Kedua sejarah pun menyampaikan seperti itu. Iya. Indonesia dijajah 350 tahun karena rempah-rempahnya. Iya betul. Hasil taninya. Hasil tani bang ya. Jadi bukan kalau menurut Ambo itu bukan cerita bagara-gara saja. Oh iya betul ya. Nah, Bang kok kita pindah dari yang terakhir Ambo bekerja di perusahaan gas Korea, Bang kok pindah ke pertanian itu karena Jadi Bang Uco berarti sempat kerja di perusahaan asing Bang Uco. perusahaan asing. Jadi habis tamat kerja dulu di perusahaan asing di gas Ya. apa Bang? Gas CBM, riset. Jadi Riset. di tahun 2011 Ambo selesai S2 itu BBM itu dunia itu tinggi sekitar 120-130 USD per barrel kalau tidak salah. Kalau normalnya kalau kini itu kan sampai puluh sampai 60. Jadi memang sangat tinggi itu 130 sehingga banyak riset-riset energi terbarukan. Nah, salah satunya itu CBM. CBM ya. Nah, baru bakal Jojo Korea punya riset itu. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun habis dari Korea tuh. Itu Bang ya berarti Perusahaannya di Indonesia. perusahaan di Indonesia tapi habis kerja di perusahaan Korea tuh. Lalu Abang berhenti. Riset kok selesai, Korea aku pulang, nah kita pulang loh ke kampung. Tapi Bang kok pulang kampung Bang? Kan dengan keilmuan yang begitu itu kan peluang banyak lah di Jawa Bang. Itu jawabannya tadi Pak Zul. Apa Karena itu? kita punya pemahaman itu bahwa potensi Indonesia Iya. pertanian. Artinya kalau kita tidak garap pertanian kok, atau tidak ada yang namuah menggarap pertanian kok, setelah 78 tahun akan sama dengan setelah 100 tahun nanti. Iya. Karena tidak ada perubahan. Iya. Artinya Indonesia kok kalau menurut Ambo akan berubah kalau potensi utama itu digarap. Kita menguatkan di sumber kekuatan yang kita punya. Itu. Iya. Jadi Ibarat kalau- energi dah Bang ya, energi awak di situ. Di situ, Maka fokuskanlah sebenarnya di kekuatan sumber itu tadi ya Yo, Bang ya. Tapi kan kalau Bang Uco, mohon maaf kalau nak mudo-mudo kan awak termasuk yang heran maksudnya Iya. Bang Uco ya. Iya. Tani kok susah Bang Uco, awak nak bertani ke Bang Uco. Sawah kerja dulu Uco. Tapi memang mohon maaf Bang Uco memang tidak menyajikan atau terlambat bersobok juga Bang Uco. Kan kok sampai seoptimis itu Bang, padahal mohon maaf Bang Abang dasar di teknik. Iya. Tiba-tiba yakin pulang kampung dan digarap pertanian. Iya. Apa modal dasar Bang Uco? Dalam hitung-hitung ide kan ada aja Bang ya. Kok sedemikian rupa Bang Uco memang langsung bidiknya pertanian gitu Bang. Iya. Modal dasar ya tentu kalau modal dasar itu hitungan kita satu tentu ada kecil lah seketik dah. Iya kecil sekete. Iya. Oke. Tentu dulu ada kecil. Kajo di migas sekete.
Oke. Dan kedua kita membangun usaha memang ya dikecian hati-hati sebenarnya tidak loh, tapi lumayan lah itu. Artinya kita tidak ingin surang usaha, kita mengajak kawan lah. Berarti berapa orang Bang Uco? Berarti Kita kalau bertiga. oh berarti awalnya 3. Bertiga. Ya bertiga. Cuman yang dua konsepnya support di modal. Oh support modal. Kalau di teknis di lapangan itu vetonya Bong. Oh Itu kesepakatan kita masalah teknis. saran kambo itu Bang. Adin jadi kedua-dua. Kalau percaya kita berjalan. Iya, Kalau iya, percaya iya. kita tidak berjalan dari gini. Oh Nah. itu iya. Karena memang konflik ke mengaco kalau sama-sama kan iya, konflik. betul, Bang. Kita memang mainan itu ya walaupun potensi tentu tetap ada ya. Iya. Jadi kita coba kurangi. Nah salah satunya itu bahwa pemahaman kita sama dulu Oke. membangun kampung, Oke. ingin pulang kampung, membangun kampung, bidang pertanian, Iya. dan kita paham bahwa membangun usaha itu butuh waktu, butuh Iya. proses, Iya. dan sulit. Sulit betul. Ambo yang mengorbankan diri tanda kutip, Iya, meninggalkan pekerjaan. Betul. Kalau kawan yang lain kan enggak. Iya. Oh kawan kok enggak Nah, ikut. Oke. Kalau yang meninggalkan pekerjaan itu artinya Ambo memang kalau misalnya dikecil mengorbankan diri, mungkin mengorbankan diri. Betul. Karena kalau kita hitung, ya bisnis itu memang butuh waktu lah. Betul. 8 tahun itu untuk bisnis yang agak serius sebenarnya masih kalau kita kan memang konsep usaha kita sebenarnya kan kadang walaupun kita mulai diketik konsep usaha yang kita rancang itu kadang jadi memang ilmu untuk itu. Bagi orang tua dulu nggak Bang? Sungguh pun KW ini dibentuk. Iya. Ikan dilawi nanti ada. Itu. Pancang kok kadang ambu di sekitar awak kau kan tu tak nyungkinnya pancang ni ya ikan puyur. Iya. Kadi panjang kadi bawa ke laut cuma kok sekali menjuji bisa Bang Uco tu tak siaga. Oke Bang Uco. Tapi kita punya pemahaman sama lah. Ya betul. Intinya sama tapi hak vetonya dia boleh istilahnya gitu ya. Oke. Kawan-kawan kau walaupun kondisi usaha turun naik, alun nampak jalih bana lah anunya, tetap indah dalam mengganggu lah dah. Kadang tentu ada jauh protes bagus karena tadi kita lah sepakat di lapangan itu ya kita hak vetonya. Iya. Karena kita yang merubahkan diri betul. Betul. Kalau misalnya kita masih karajo, misalnya pendapat kamu masih masuk atau gua. Kalau di kawan kan masuk atau itu. Udah pak, ya motor naik, kadang ya payah lah. Artinya ada risiko pula yang kita korbankan tentu harus diapresiasi lah. Bentuk apresiasi dari kawan-kawan itu seperti itu. Veto diserahkan ke itu. Oh iya. Ini memang cukup cukup kuat lah itu namanya. Jadi yang kedua memang ya kalau kaji kan nambah nyawa aku ada rezekinya. Nambah nyawa. Oh iya setiap nambah nyawa pasti ada Ada rezeki. rezekinya. Kalau tidak ada rezekinya lah, artinya lah mati. Iya. Sederhana. Jadi artinya selama kita bakal aja Pak Zul, kita yakin lah akan Ada rezeki. Ada rezeki. Iya. Tadi cerita kita orang minta-minta, saya ada rezeki kan. Iya. Kita bosau, ada yang kita tinggalkan, ada yang ingin kita capai, ada yang kita perjuangkan masa itu adalah namanya rezeki yang mungkin. Betul. Cuman tentu apa tadi? Turun naik biasa. Turun naik biasa. Itu satu. Yang kedua, Pak Zul. Di kampung kau senang hidup. Di kampung senang hidup. Senang hidup di kampung kau. Artinya dari segi ekonomi pun memang batu. Kau yang berasuh kan itu. Iya. Kita berkawan-kawan, kau indak mabuk, indak segala macam kerja kita di Jakarta, Iya, ada makan di tempat yang mewah saja, Iya. Bisa kita menghabiskan enggak 5-6 juta semalam berdua atau bertiga. Iya betul. Kalau di Jakarta kan. Betul. Kalau di kampung beranak berdua bertiga 1 juta sebulan sih cukup. Secukit betul. Untuk sebulan dah. Iya. Tapi bareh nak beli lah. Iya, Kalau bareh mungkin harus hitung beli. Iya. Kalau kebetulan kan bareh nak beli 1 juta untuk sambal semuanya cukup. Iya. Apalagi kan sayur-sayur lah dari keliling rumah tu. Jadi memang Iya. indak lo balik rasanya doh ketika meninggalkan Karajo tu untuk bosok di kampung indak balik mana lo rasanya.
mungkin kekhawatiran, mungkin orang bagi kawan-kawan yang ingin pulang kampung untuk bersuara di kampung, mungkin kekhawatiran nambah lebih sana. Khawatirnya kalau lah dijalani tidak serupa dan ditakui tidak serupa itu mana ada mungkin kesulitannya tetap ada iya. tapi tidak serupa itu yang ditakutkan iya betul. Bahkan kayak gitu Bang Ucok, awalnya memang agak kabur mode kabui gue. Ternyata ketika kabui hilang lebih tarang dibanding di pulau jauh. Iya. Oh gitu ya Bang ya. Jadi memang apa namanya, tentu ya keciut tak bersadu lah. Keciut ya betul ya. Kemudian support kawan kita tadi, artinya ketika kita pulang, kita yang meninggalkan Mekarajo, jadi kondisi-kondisi sulit tentu kita harus bisa mengadu lah ke kawan. Iya. Tolong di backup. Tapi kalau soalnya pulang kita sudah olahnya tentu tidak bisa lo kawan backup sama susah kok. Iya. Jadi itu mungkin pada lu ya kalau misalnya ingin dosa ya mungkin sama aja just sembayang betul. Ketika kita berjamaah palunya berlipat ganda. Nah, ketika bawa sawo pun mungkin kalau kita berjamaah batim mungkin banyak keringanan yang kita dapatkan selama bawa sawo mungkin itu. Dulu memang awalnya kejulasi langsung Bang. Kita awalnya peternakan sapi perah betul. Oh sapi dulu, iya. Sapi itu berapa Bang Cok? Sampai 10 ekor. Sampai 10 ekor awalnya. Itu sapi perah tuh kadang-kadang ya kak kor yang mirip-mirip susu apa tuh Bang, jawinya atau yang jawi gadang tuh kan Bang, sumental. Nah, semental itu saya potong sapi perah ko FH nah. Tapi mirip-mirip gadang sumental kan Bang, sapi-sapi gadang kan Bang? Memang agak beda kalau sapi perah ko nya agak rampiang. Agak rampiang. Tapi yang mirip memang balang-balang kayak itu tuh Bang. Yang kayak susu. Iya, balang-balang hitam putih itu fresh FH nah soalnya. Kalau semental ko nya hitam putih tuh Eva tuh anunya Pak Zul. Kalau semental kok bisa kuning segala macam bisa warnanya. Iya. Sadonya bulunya itu kan Bang. Kalau iko kok yang bervariasi itu kan ada putihnya ada yang merah-merahnya. Itu fresh and stand. Sampai puluh ekor. Sampai 10 ekor dua. Sampai 10 ekor dua. Itu yang kalau sabalunya kita sapi potong. Oh sempat sapi potong Bang. Potong 1 tahun. Itu kemana di pembuangannya kemana Bang? Buang ke toke saja Pak Zul. Itu sapi potong itu karena kita alah 5 balik tahun tak bataranak. Kita perlu mencari rasu bataranak. Nah, kalau konsep kami peternak sapi perah, bataranak sapi potong bataranak paling murah. Oh gitu Bang. Ya kayaknya dia basian kandangnya dia rumput lah selesai kerja. Oh iya. Tantangan tidak banyak. Iya. Jadi kalau Ambo kan sebelum pulang tuh kan sempat jalan-jalan ke peternakan sapi perah di Jawa. Kawan-kawan kau pesan, kalau memang kau ternak sapi perah, cobalah sapi potong dulu. Oh itu loh konsepnya, supaya ada peraso tadi Bang. Karena kalau Ambo pribadi kan lah 15 tahun tibonya ndak beternak. Maksudnya Bang lah 15 tahun ndak beternak maksudnya Bang? Yang terakhir beternak. Sebentar, Bang Ucok waktu ketek pernah kenal Jawi itu ndak? Kau tadi itu. Atau memang Bang Ucok kan kayak tadi memang ada backgroundnya waktu ketek abang anak petani Bang? Iya betul jadi anak petani kita kan di Lasi. Kalau di Lasi kok tentu petani profesi walaupun ibu guru pegawai ibu kan? Pegawai apa Buya pegawai yo. Oh anak Buya punya berkah. Ampun tak yakin dari seorang kau doa Buya lah. Buya apa sih Bang? Nama ayah siapa Bang? Buya ko bukan Buya Surau. Iya. Cuman memang orang babuya kalau dia. Iya kalau itu la Buya kalau tidak sembarang orang nama Buya. Oke, anak Buya. Oke. Jadi di Surau ya, cuma kami masih di kampung orang Buya. Iya. Berarti Abang pernah waktu kita ngaca cawi lah ya. Lai. Pernah nyewi rumput Bang? Lai 2 tahun betul. 2 tahun. Sana Bang Ucok kok. 2 tahun waktu SD. Sebentar SD SMA. SD SMP SMA. Weh lebih rekor Bang Ucok dibanding wak rupanya waktu ketek. Kalau sekolah itu lah dokter lo tuh. Lah dokter. Bang itu kan waktu SMA itu memang baca ceritanya Bang. Orang kalau lah SMA kan anak kan SMP oke lah ya kan. SD oke lah memang nak dulu. Kok sampai SMA ya Bang? Sampai SMA sampai lulus SMA kita masih beternak. Memberhentinya adalah kuliah ke bimbel ke Bandung selesai tuh. Oh gitu.
Berarti pernah dulu raso-raso bajah itu dari tadi bang. Kan tadi. Itu mencari raso itu tadi. Tapi SMA tuh bang, awak gecen kalau lah SMA masih taranak go dahsyat lah menyatu ju raso itu kali. Oke bang, berarti kalau lah 15 tahun SMA SD pernah ke Pulau Jawi, SMA sampai SMA malah ya. Habis itulah kuliah 15 tahun nak ngajar Jawi. Kini pulang ambil pos sapi perah balik. Ya. Oke, baraso pertama sih bang. Menarik, betul. Menarik. Jadi kalau ke rumput itu bisa bercerita, hello. Oke bang, sip. Jadi kalau awak cubo tu Pak Zolan di anuan di raso-rasoi, tanah tu harum bonnya Pak Zol. Abang kok ado-ado, setanah tu harum mbak aja itu. Kalau bisa Pak Zul membaunan tanah tu harum bonnya tu. Kalau bisa rumput itu tabon tu harum bonnya. Maksud Bang Uco, alum masuk akal ya oleh. Ya artinya Pak Zul cukup dekat dengan itu. Oh, baik. Tapi ketika Pak Zul cukup dekat dengan rumput, dengan tanah, tabon itu ada harumnya. Tabon harum. Kecek-kecek orang kini passion Bang Uco. Kau emang bisik. Ambo memang dulu bang kan ke Pulau Jawi, tapi ambo jujur sih Bang Uco, kalau kanai kaca cik Jawi itu kadang kalau sedang makan tak apa tuh bang, dah masuk apa dah bang. Oh tapi itu bang ya. Oke. Di mandi ya cik Jawi tidak pernah lah betul. Tidak pernah Bang Uco. Bang Uco mana pernah? Ya minimal gak 3 tahun 5 tahun lah. Hah? Maksudnya apa bang? Jadi kalau rumput itu cukup anunya Pak Zul, cukup banyak memakan nutrisi. Iya. Nutrisi. Jadi kalau sekedar pupuk buatan saja kita cukupkan itu tidak cukupnya rumputnya tu. Mungkin sekitar dari SMP sampai SMA tu cocok tu. Pada rumput itu bawa cik Jawi, bawa kakak. Oh, gitu. Jalan-jalan kan ketik-ketik dia harus bawa piku piku ya basah badan tu cik Jawi. Oh itu makasihnya. Memang mandi. Iya memang tak pernah dah macam. Tak sio-sio pengorbanan air yang mengalir di situ. Sampai ke bawah mengalir. Oh gitu. Lah biasa bang ya. Oke bang. Berarti tadi 15 tahun dah ngajar akhirnya masuk sapi perah gitu. Sapi perah ya. 1 tahun. Sapi potong 1 tahun. Sapi potong ya, sapi potong 1 tahun. 1 tahun kita sempat mencoba sapi kurban di sekedar nambah wawasan. Kemudian selesai setahun, selesai kandang dibangun, mulailah sapi perah tu. Oh, mulai sapi perah. Sapi perah. 2006 balik bulan Desember. 2006 balik. Oh, gitu. Tanggal 5, tidak salah. Sekitar tanggal situ. Itu sejak dimasukkan ke kandang bang. Jawi itu bara lamanya bisa diperah. Jawi itu diperah setelah melahirkan Pak Zul. Oh iya. Itu masuk kandang kalau dulu kita membeli itu ada yang kebun bunting 5 bulan 6 bulan kita pertama membeli sapi. Jadi enggak yang gadi beli kan bang? Kalau untuk diperah. Sedapet mungkin lah buntiang aja. Lah buntiang ya. Kalau yang gadi itu lamunya. Lamu prosesnya bang ya. Kadang waktu alun tantur jadi. Kebuntingan aku kan tak bisa. Betul. Jadi lamu warna manu jadinya. Oh berarti yang wak cari memang lah buntiang. Berarti sampai ada jantannya nak diantar sampai pulau tu? Nah, ada kita mentari saja warnanya. Oh mentari itu. Oke, suntikan ya bang ya. Suntik. Nah, sapi perah pun tak cocok kalau kita lihat struktur tubuhnya tak cocok, perlu diadu. Betul. Lamah fisiknya itu ya. Memang yang untuk di dalam kandang-kandang sama bukan mode jauh-jauh ya sesuk di kampung di apa bang. Oh berarti berapa bulan tadi bang? Ada sampai bulan 5 bulan. Sampai bulan 5 bulan. Setelah produksinya karena kita kembali dalam produksi buntiang. Habis melahirkan, kan susunya dapet, anak pun gadang kan bang? Ya. Jadi anak dapet, susu dapet ya bang ya. Iya. Anak dapet, susu dapet ya. Itu berapa liter awalnya bang? Kalau sapi perah kau yang punya fase Pak Zul. Jadi ada fase puncak, fase medium, fase late namanya. Fase puncak kau yang masuk sudah beranak. Biasanya kalau sudah beranak tuh di hari pertama tuh ya mungkin nggak 3 sampai liter.
Naik bisuaknya gak 6-7 liter. Oh gitu. Naik taruhin itu kok di hari kali ke-8 atau ke-9 tuh 1 sampai 7 hari itu biasanya itu masih kolostrum tuh. Tentu anak jawi saja itu. Nggak bisa kita jual kalau gitu Bang, itu nyoto anaknya dia. Iya. Kalau kita jual pun kita jual nggak sebagai susu segar doh. Ada yang butuh kolostrum misalnya. Iya. Kita kalau nggak kita manfaatkan saja untuk yang lain. Artinya belum menjadi susu yang bukan susu yang dikonsumsi lah, walaupun gitu, bisa iya, dikonsumsi betul, tapi bukan susu segarnya. Dari ke-8 atau ke-9 yang baru jadi susunya, susu yang kita konsumsi. Oh gitu ya. Oh iya. Nah, itu yang meningkat terus besoknya itu sampai ke 2 minggu mulai hari atau sebulan. Nah, udah datangnya kak 2 atau 3 bulan itu fase puncaknya tuh. Fase puncak itu kalau sapi baru beranak mungkin sekitar 18 sampai 20 liter lah sehari. Dan bulan kampe ke-5 tu lah mulai medium tu lah turunnya tu kok 6 balik 5 balik. Oke. Nah, itu turunnya kalau lah mulai buntiang biko. Nah, di terakhir tu di kebuntingan 6 bulan 7 bulan tu harus gantian parah minimal 2 bulan kawan anak. Inilah harus gantian parahnya tu. Oh gitu Bang. Nah, pas mantian parah tu mungkin di 9 atau 10 liter. 10 liter iya. Nah, fase LED-nya tu. LED apa Bang? LED ke fase akhir. Oh fase akhir. Fase medium, fase tengah. Oh iya. Oh gitu. Berarti kini sapi-sapi itulah yang sebenarnya menghasilkan susu Bang. Kini yo. Cuman sapi itu kalau kini kan konsep itu kan agak bergeser Pak Zul. Berapa kisar ya Bang? Jadi ketika mulai produksi itu baru kita sebenarnya menjadi petani. Kalau sampai alun produksi itu lulai karena kita satu kecil masih banyak. Oh gitu. Oke. Di sana. Iya. Masalah alun ado. Nah, ketika lah mulai produksi baru terasa kecil lah kurang yo. Salah tambah banyak yo. Iya. Dan persoalan terbesar kita adalah pemasaran susu. Pemasaran susu. Di situ ambo baru tahu. Jadi susu mulai banyak. Ya. Mulai masuk kepada pasar, cerita pasar ke Bang ya. Mulai masarkan. Oke. Nah, di situ kita mulai tahu bahwa orang Sumatera Barat atau orang Indonesia kok tidak punya budaya minum susu segar. Iya. Kalau kita coba bandingkan dengan Malaysia tuh punya konsumsi susu per kapitanya 36 liter per orang per tahun. 36 liter per kapita per tahun. Kalau Indonesia? Kalau Indonesia itu 8 liter per orang per tahun. Jauh ya Bang ya? Jauh sekali. Berapa tuh? 30%. 30% lah ya. 36, 8, 25% kena. Tapi itu wajar saja karena penduduk kita itu banyak. Jadi satu kita tidak punya budaya minum susu, dan kedua ternyata peternak sapi perah di Sumatera Barat kok selama informasi yang buat terima sampai kita mulai produksi itu peternak sapi perah di Sumatera Barat membuang susu. Maksudnya keluar? Kapan dah? Jadi ada masuk-masuknya seperti bulan puasa. Itu boleh hari kecil ada orang minum susu di bulan puasa. Iya. Betul Bang. Memang jus buah. Oh iya memang itu kan namanya. Iya. Penjualan susu di Sumatera Barat itu atau Indonesia secara umum mungkin rendah sih. Nah di Sumatera Barat data gitu itu peternak mau susu di bulan-bulan puasa tuh. Dan susu wajib jadi perah. Susu wajib jadi perah. Ya kalau enggak tuh berisiko untuk sapi. Nah, sapinya Bang ya. Oke. Pemerahan sapi itu kan 2 kali sehari. 2 kali sehari nih, tapi sayang Maya dibuang. Itu sempat jadi pemikiran enggak ketika itu Bang? Itu Pak Zul. Jadi di situ kita di awal-awal produksi kita tentu khawatir bayo kan. Ini mulailah kita pikirkan bacaronya. Nah, makanya timbullah ide bahwa susu kok sebelum timbul ide tentu kita evaluasi dulu, kita pelajari produk kita kok sebenarnya mengkota buat jual. Di satu memang budaya minum susu nak do, itu di eksternalnya. Kalau dari produk susunya sendiri, susu kok susu dan hampir seluruh produk pertanian itu karakteristiknya umurnya singkat.
Iya betul betul tuh. Jadi Iya. ketika ndak terjual kini, Basi. besok itu kualitas lah turun dulu. Kuliah turun betul bang ya. Oke lah. Besok ndak terjual aja, mungkin rusaknya lah. Iya, 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 Itu hampir adalah produk pertanian lah. Iya 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 iya. Jadi persoalan kita setelah kita coba evaluasi kalau dapat itu, artinya persoalan kita umurnya singkat. Iya iya. Umur susu kita singkat. Iya iya iya. Nah kalau persoalannya nggak dapat, nanti nggak dicarikan solusinya. Oh, Solusinya, ada masalah ada solusi bang. nah pasti itu. Iya, iya, iya. Solusinya berarti umurnya harus diperpanjang. Oke 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 oke. Jadi umur singkat itu kan dampaknya satu, masuk kita menjual kan singkat jadinya. Iya iya. Artinya ketika nyala basi itu tidak bisa jual atau ketika produk kualitas lah turun tidak bisa jual. Dan kedua, wilayah distribusi tentu menjadi singkat kecil jadinya. Iya iya. Karena umurnya singkat. Iya iya, pasar pendek lah istilah bang ya. Jangkauan gitu. pasar pendek. Gitu. Iya 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 iya. Dan ketiga, umur simpan singkat pula. Iya umur simpan singkat. Oke. Jadi tiga itu yang disebabkan karena umur singkat tadi. Iya. Jadi ketika kita bisa mempanjang soalnya mungkin selesai lo lah persoalan kita, tapi setidaknya kita bisa bernafas lah. Gitu. Bernafas, betul, betul, betul. Ada waktu. Jadi PR kita bahas supaya susu umurnya panjang. Kita riset dan paling mungkin di BNK keju. Oh gitu cerita. Nah, itu ceritanya. Iya iya iya. Maret bulan 2008 balik itu mulai produksi itu kan di bulan-bulan September Oktober lah di 2007 balik itu mulai produksi seketik produksi banyak tuh di awal 2008 balik tuh. Nah di Maret gitulah keluar produk keju gitu. Di Maret 2008 balik. Itulah keluar produk keju. Keju Dengan nama Kejulasi. Kejulasi ya. Itu waktu itu mungkin sampai kini masih satu-satunya di Pulau Sumatera mungkin. Satu-satunya di Pulau Sumatera. Ya. Hoi, masya. Bukan Yang orang. punya izin BPOM, punya izin halal dan dipasarkan secara luas ya. Kalau orang pandai membuat keju tentu ada tempat lain. Iya iya iya. Nah, Tapi yang memiliki legalitas tadi bang ya. bisa Dipasarkan secara luas. Kemana sih bang sekarang bang? Sumbario Jambi besar gitu. Wih, Sumbario Jambi ya. Memang apa istilahnya bang, usaha tak pernah mengkhianati ya. Perasaan-perasaan Cik Jawian dari bunga. Iya, tapi menariknya gitu ya bang ya. Apanya ketika bang mencoba muncul meneroboskan diri, memang abang memang apa bang dalam pola-pola berpikir memang hobi tertantang. Sebenarnya memang itu sebelum apa bang, memang basic tertantang kok kan itu menantang bang. Iya. Coba bayangkan ya bang ya, dari yang biasa gaji gadang kok pulang ke kampung itu kan kayak tentara nyerobos, nerobos lawi aja. Basicnya kalau masuk dulu sih apa yang membuat mental itu kan masalah sudut pandang kan di mindset kan bang, mindset dan mental. Ada orang mindset punya mindset bagus, tapi tak punya mental. Kok kayak itu seperti apa mental yang berbentuk dulu pernah ini juga bang, background mentalnya di mana bang? Sebenarnya orang kampung kok memang pada dasarnya mentalnya kue. Wak celia kampung orang kota segala macamnya biar kue mentalnya orang kampung wak celia satu. Karena kehidupannya pun kare. Bantu awak pribadi itu alun SD awak lama di Jawi ya tah. Iya. Di SD itu mungkin kalau di pasar, kalau membantu orang tua aja mungkin yang membantu di pasar mungkin ya. Tapi kalau kita di kampung kan bantu kan di parak di sawah. Iya. Lebih baik lah. Iya. Nah, ambo pribadi sampai SMA itu sebenarnya cukup baik itu Pak Zul. Iya. Di kelas 3 SMA itu kita sekolah sore. Iya. Ambo masih punya Jawi 3 ikut yang menjadi tanggung jawab waktu itu. Sekolah sore kan sampai sore bang. Ya. Tapi masih ada Jawi. Masih ada Jawi 3 ikut tuh. Bilo nyabi bang. Pulang sekolah. Pulang sekolah langsung pulang. Langsung sebiar empui. Nah, kemudian pas Jumat Sabtu Minggu tuh lebihan nyabinya. Memang nyabi saja kerja kita tuh di 3 anu tuh. Emang ada pemain tuh bang? Main jarang, jarang main. Iya. Artinya memang dari kita pendidikan agak kare bang ya. Kemudian di kampus kebetulan kita organisasinya memang agak kare pula.
Apa bang? Resimen mahasiswa kalau dulu Pak Zul. Resimen mahasiswa. Menwa. Oh tentara bang, tentara. Oh pantas. Tentara kampus. Tentara kampus. Aduh, gitu tentara kampus. Masya Allah. Itu kamu punya banyak kawan lah, apa bang? Tapi kan latihan memang kayak militer, pantas bang. Itu masalah mental kan. Tapi kalau dari gaya nggak nampak menwanya sih. Orangnya lembut, ketegasan ya. Mental pemimpin kayaknya lah. Menwaku memang mental membentuk mental pemimpin lah bang. Ya memang ya kepemimpinan memang banyak diajarkan di situ. Nah, kemudian kita memang hobi jo naik gunung Pak Zul. Oh, naik gunung hobi aja bang. Nah, naik gunung tuh bijo. Ini memang gunung apa sih yang pernah Singgalang berarti Merapi lah berarti pasti dekat rumah ya. Gunung pertama yang mau naik itu Gunung Rinjani. Hah? Rinjani yang pertama nih. Rinjani di masih bang? Di Lombok. Apa ya? Pasaman. Di Lombok. Rinjani Lombok bang. Lombok. Itu gunung tertinggi bang? Tertinggi yang masih aktif. Tertinggi masih aktif ya. Rinjani ya. Kalau tertinggi nanda aktif kan di Jayapura itu ya. Iya bang ya. Oh. Kalau Singgalangko gunung terakhir yang mendaki kok. Kampung masuk Singgalang. Oh gitu. Jadi pulang kampung. Baru sempat mendaki. Kalau dulu kan memang itu tadi karena kita jarang main. Kawan-kawannya gunung kita nggak bisa pergi. Lah pulang baru. Kalau di Jakarta tuh waktu Karajo tuh kita kerja kan ada ke lapangan ada di kantor. Iya. Kalau pas di kantor tuh Jakarta tuh, Jakarta bang. Oke. Kalau di lapangan tuh macam-macam tuh bisa Sulawesi, di Kalimantan atau di Sumatera. Nah pas di Jakarta tuh rata-rata biasanya tuh minimal dalam sebulan tuh 2 kali kita naik gunung. Untuk refreshing ya. Gedung-gedung tinggi tuh. Iya. Di Jumat tuh pergi Karajo tuh. Dan saya siap tuh. Oh gitu. Pulang Sabtu Karajo langsung. Jumat langsung. Jumat pulang Karajo, ganti baju sembahyang langsung ke tuh. Ke gunung. Ya, ke terminal aku kalau di Rambutan. Oh iya, Simpang Rambutan. Kampung Rambutan. Kampung Rambutan. Iya, terminal Kampung Rambutan. Kalau di tahun 2000 sampai 2000 malih tuh ada anunya tuh grup pendaki itu tuh kita janjian di situ. Memang tak ada kenal siang pergi kanu misalnya. Ada yang buka trade kan. Kita pergi ke situ kita ikut stoce. Berarti dia bertemu di situ saja. Artinya memang pergaulan alam makanya. Enggak perlu mencari kawan, enggak perlu kesalam-salaman, kenalan dulu enggak penting. Pokoknya pai sih kalau ada kawan sih. Tuh. Berarti pendaki aja mah ya. Cuman dia itu tadi lah ambil sejarah kampung sudah terakhir Singgalang enggak boleh. Dulu kesempatannya. Iya. Oh, berarti kayak gitu bang. Balik berarti memang lah mental pertarung juga saja dulu ya. Iya. Insyaallah. Luar biasa. Karena kan tidak sembarang lah bang. Karena kan ini kan mindset oke, tapi kan masalah mental. Kan ternyata Bang Ucok mah Pak Syuhat. Iya. Luar biasa ya. Jadi kini berarti nyola jadi kejulasi bang ya, kejulasi. Itu ternyata wajarnya kan tidak hanya bang bisnis dari soal kejunya kan yang diopor ke Sumatera, tapi memang itu mendatangkan dunia wisata yang banyak orang berkunjung ke situ kan. Itu memang terkonsep dari awal bang Ucok tuh bang atau bang? Mengalir saja Pak Zul. Mengalir. Seperti tadi kita kalau beternak memang itu konsep tuh. Cuman indak khatam konsep itu dah. Indak khatam. Konsep Iya. Jadi Iya. ketika mengalami persoalan dengan pasar, ya kita lakukanlah aksi untuk menyelesaikan itu. Lahirlah kejulasi. Nah, kejulasi kok kan pertanian lenegolnya lah pengolahan hasil produk pertanian kok UMKM menjadi UMKM ya. Jadi dari pertanian kita masuk ke UMKM. Dari pertanian masuk ke UMKM. Pertaniannya tidak ditinggalkan. Jadi apa namanya kok? Diperluas lah skopnya dimulai dari hulu ke hilir lah istilahnya. Iya betul. Kalau sebelumnya kan pertanian kok kan banyaknya kan di hulu saja. Iya betul. Budidaya saja. Iya. Nah masuk kita ke pengolahan hasil UMKM.
Nah, itu juga dengan pariwisata. Ketika di corona itu kan hampir sedalah sektor ekonomi kan terganggu. Termasuk kita sangat terganggu waktu itu. Iya. Nah, kita mencari peluangnya pariwisata. Ketika orang dilarang untuk berkumpul di ruang tertutup, ketika orang dihimbau untuk mengkonsumsi makanan yang bisa memproduksi imun, kita itu mencari itu sebuah peluang. Ketika orang dilarang berkumpul di ruang tertutup, kita ajak berkumpul di kejulasi yang ruang terbuka. Iya. Momen ya. Ada angin kencang, jadi corona aku pergi. Kan? Iya. Ketika orang disuruh untuk mengkonsumsi makanan penguat imun, kita bagian susu dan keju. Pokoknya di ketika corona itu lahirlah konsep itu wisata edukasi peternakan kejulasi itu. Wisata edukasi Peternakan kejulasi. Berarti bang lah tergabung juga UMKM pasti ya? Kebetulan kalau bergabung itu sejak kita produksi kejulasi kita lah bergabung. Kalau UMKM berarti ya? Kalau kini kita ketua UMKM. Ketua UMKM Ruwono. Bang Uco, berarti iko bang. Kalau Bang Uco mungkin ambil ke ujung-ujung ke bang. Kalau abang celik dari UMKM berarti kan penglihatan UMKM terhadap ini cerita Sumatera Barat. Komentar abang sebagai orang yang praktisi yang pernah turun gunung dari kota besar dengan gaji yang lumayan kerja dengan perusahaan asing, abang turun kampung. Abang melihat UMKM dan pertanian di Sumatera Barat semacam apa sih bang? Kita mencari apa Zul, pertanian itu adalah potensi Sumatera Barat. Nah, cuman memang banyak persoalannya. Apa tuh bang? Pasar terutama. Soalnya persoalan itu banyak tuh. Kalau di budidayanya persoalannya itu pokok biaya, pupuk racun itu tinggi. Iya betul. Tapi itu ada solusinya. Kini banyak orang mengembangkan bertani pupuk murah. Oke. Atau bertani dengan konsep organik. Cuman tentu tingkat keberhasilannya tentu akan berbeda dengan kimia. Iya. Artinya ada tantangan lah di situ. Iya. Walaupun persoalan modal yang besar itu ada solusinya, tapi tentu masih ada tantangan di situ. Betul. Satu dan kedua persoalannya pasar ya, bang. Pasar dan kedua pasar itu artinya jaminan pasar bahwa produk itu pasti kita jual. Dan kedua jaminan kestabilan harga. Sama produk sama tujuh. Oke. Jaminan pasar dan jaminan kestabilan harga, dan persoalan tadi di belakangnya tadi, di hulunya tadi biaya produksi, pasar dan harga bang ya. Itu persoalan. Iya, itu ya tiga tuh dilihat bang ya. Nah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan UMKM. Seperti apa bang penyelesaian? Penyelesaian UMKM itu adalah UMKM mengolah hasil produksi pertanian kong. UMKM mengolah hasil produksi pertanian. Jadi artinya seperti yang kita sampaikan tadi, kejulasi itu bermasalah dengan susu. Ketika diolah menjadi keju, sebagian persoalan selesai lah. Walaupun tidak terurai bang, betul. Memang tidak selesai. Awalnya kan terbuang. Iya kan ternyata buat sesuatu. Betul. Jadi UMKM itu yang menyelesaikan. Kalau petani tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan pertanian di pasar. Betul bang. Ya karena permainan petani itu bukan di pasar. Permainannya di budidaya. Iya. Karena kalau kita ingin bermain Pak Zul, mainkanlah permainan yang bisa kita menangkan. Kalau petani itu tidak akan pernah menang kalau mainnya di pasar. Tapi bisa menang kalau main di sawah. Iya. Produksi bisa ditingkatkannya, kualitas bisa ditingkatkannya, biaya produksi bisa ditekannya. Itu kemampuan kawan-kawan petani itu. Tidak perlu diajarin sebenarnya. Tidak perlu dihimbau. Tidak perlu dia masing traktor segala macam. Iya. Cuman permainan di pasar petani tidak bisa menyelesaikan. Karena bukan permainan beliau. Nah, siapa yang permainan itu? UMKM itu. Jadi memang penting UMKM memang ya. Penting sekali. Iya. Kalau kita baca data atau betul. Tapi UMKM pendapatan tuh Indonesia itu sebenarnya dari UMKM bang. Ya kalau datanya satu tenaga kerja tuh
97% itu serapannya UMKM. 97%, Bang. 97%. Ya. Basic. 3% itu PNS dan perusahaan besar. Cuma 3%, Bang. Nah, itu datanya. Masya Allah. Kalau PDB pendapatan domestik bruto sadalahnya itu kalau digabungan UMKM itu kan mungkin banyak tuh, ada yang bidang pertanian segala macam, itu 64% kalau tidak salah tuh. Apa, Bang? Pendapatan PDB Indonesia. PDB Indonesia ya. Di pendapatan Indonesia kok lebih 60% itu dari sumbangan UMKM. UMKM ya. Jadi memang UMKM itu memang luar biasa. Berarti, Bang, kalau memang pendapatan itu sebenarnya pemerintah harus menguatkan UMKM, berarti support. Betul, Bang? Iya, harusnya memang iya. Memang persoalan kita supportnya itu indak tapi sasaran. Supportnya enggak tapi support selama memang pemerintah punya program pelatihan. Iya. Kadang ada pelatihan digital marketing yang satu mama. Sementara digital marketing kok kan mainan anak muda. Iya, betul. Itu yang mau sampai puluhan saya enggak terlalu akrab dengan gadget dah. Mau 20-an itu. Kok yang satu mau lihat la landing page lo ceritanya kan Elementor. Copywriting ya. Mencoba mencari apa Android sama mama aja mereka saru. Betul. Kadang masuk ke Facebook sepi ini lupa lah. Lupa lah ni apa. Iya. Itu yang dibawa tuh pelatihan ke hotel. Sementara pelatihan di hotel tuh bayi hotel, bayi catering, kau uang jalan segala macam. Ini artinya asal jadi tempat-tempat sasaran tadi kali, Bang. Asal terlaksana kayak ya. Maaf. Awak minta maaf lah. Tolong tapi bala lah. Iya. Ya, itu realitanya Bang, terakhir Bang Uco, kayaknya banyak inspirasi. Bang Uco, pesan untuk anak muda yang ingin berkarya. Bagaimana apa pesan Bang Uco untuk anak-anak muda yang ingin berkarya lah, termasuk bagi para pemulai untuk memulai usaha, Bang Uco. Silakan Bang Uco. Satu, kenali potensi diri. Kalau memang potensi kita itu di olahraga, ya latihlah di olahraga itu jadi atlet lah. Nah, kalau memang di akademis potensinya, ya seriuslah di situ, jadi yang terbaik di situ. Nah, kalau indah ado di situ atau belum dikenali, mungkin kewirausahaan salah satu pilihannya. Wirausaha ya. Karena memang mengenali ambo pribadi tidak tahu lah bahwa apa kok ada instrumen yang bisa mengetahui bahwa itu memang passion gitu kayak wirausaha. Tidak tahu lah konsepnya. Tapi kalau misalnya lah bisa mengenali ternyata passionnya ke situ, ya artinya wirausaha yang harus dianalisa. Itu satu, dan kedua, kenali lingkungan. Apa lingkungan itu? Kondisi saat ini itu. Nah, kondisi saat ini salah satunya yang perlu dicari. Serapan tenaga kerja itu dari lulusan dari tahun ke tahun itu tidak lebih dari 10%. Tidak lebih dari 10%. Kalau tidak salah data bola, nggak salah 20% lah dah. Serapan tenaga kerja ya. Kalau tidak salah tidak sampai 10%. Artinya 80% dari lulusan itu nanti akan berwirausaha. Apakah terpaksa atau dengan sukarela akan berwirausaha. Itu. Oke. Artinya kan itu kita tahu tuh bahwa nanti akan mana terpaksa berwirausaha atau menyiapkan diri untuk berwirausaha. Paksa dari sekarang diri dengan kesiapan untuk berwirausaha. Iya. Nah, kemudian kenali potensi global. Potensi global. Potensi global. Nah, kalau potensi global kalau ada pertanian tuh. Pertanian, Bang. Satu, pertanian kok sangat dekat hubungannya dengan pangan. Pangan kok turun Nabi Adam ke bumi dunia, itulah mulai itu persoalan pangan itu. Mande. Insyaallah tuh. Sabalun ditiup sangkakala itu masih persoalan pangan dulu. Jadi bisnis nampal yang panjang lo adalah pangan. Ya. Iya. Artinya kalau mau mencari berwirausaha di pertanian itu pilihan yang paling tepat. Berwirausaha di bidang pertanian pilihan yang paling tepat karena nafasnya panjang sejak dulu dan panjang pula dia akan di masa yang akan datang. Iya. Tapi catatannya bukan menjadi petani di sawah, bukan menjadi petani
di ladang, bukan menjadi petani di kandang. Petani di kandang. Oke, maksudnya Petani di apa? kandang itu kan peternak. Iya, oke, Bang. Tapi jadilah petani di industri pengolahan. Industri pengolahan seperti Bang Uco. Nah, seperti Bang Uco. Jadilah petani di bidang pemasaran. Pemasaran. Mungkin ya kejulasi pun di pemasaran kan masuk. Pemasaran ya. Jadi bukan petani, itu bukan petani di sawah. Karena petani di sawah tuh asal-asal jadi orang tua gitu. Iya. Lebih santiang mereka. Santiang mereka. Tahu kan di petani yang lahduk inilah. Iya. Nah, kemudian artinya kan berwirausaha tadi tuh. Apakah mengolah produk pertanian atau memasarkan produk pertanian. Nah, kekhawatiran dari anak muda satu itu tadi, kalau disuruh bertani itu nyawa pikir kumuah. Betul. Makanya malih. Iya. Dan kita harapkan bukan kumuah tuh. Iya. Tapi di pengolahan dan pemasaran itu pada siah lah, keren lah. Betul. Gaul lah, bisa sambil nongkrong di forestry masih bisa. Betul. Atau nongkrong di kejulasi masih bisa menggalih. Iya, betul. Jadi bukan menjadi petani yang itu yang kita harapkan. Iya. Itu satu. Dan kedua, ada kekhawatiran di generasi muda kita kalau berusaha itu rumit gitu. Khususnya di modal. Betul. Nah, bagi ilustrasi C. Tentu modal tentu persoalan. Iya. Tapi ada ilustrasi. Kalau ingin menggalih susu 20 liter ada dua cara. Iya. Cara pertama, beli jawi, Beli jawi, buat kandang, buat kandang, tanam rumput. tanam rumput, gadangan surang. Kadang surang. Artinya minimal modalnya sekitar 50-60 juta lah. Oke. Dibeli jawi buntiang dah. Iya. Buat siapan kandang 50 juta. Kemudian dipelihara 5 bulan. Sabiar rumputnya tiap hari bersihkan kandangnya. 5 bulan beranaknya. Iya. Baru ada pek susu 20 liter. 20 liter Sehari. Nah, cara kedua, datang saja ke kejulasi, beli di susu 20 liter. 20 liter. Nah, modalnya 240.000. 240.000. Bali sore. Beli sore. Besok jual. Saja. Jadi pitihnya. Iya. Artinya persoalan modal itu sesungguhnya bukan persoalan untuk berwirausaha. Hingga dicalia mindsetnya di peloan. Dan itu sebenarnya alah tapi himbauan kita tadi. Iya. Kita tidak menghimbau anak-anak muda untuk dibudidaya. Iya. Karena satu, budidaya itu mangkumuah. Betul. Dan kedua, investasinya kadang. Investasi kadang risiko tinggi. Risiko tinggi. Iya. Cash flow lambe. Cash flow lambe, betul. Nah, makanya kita tawarkan Wih. ambil di pengolahan pasca panen atau di pasar. Iya, betul. Karena modal seketik, Iya. risiko seketik, cash flow-nya Lumayan. Brand apa lah Bang kalau punya ya. Badan berhasil taruh ya. Stel tinggi lah. Iya, itu yang dan memang kebutuhannya di situ. Iya. Berarti Bang kalau anak muda yang ingin berusaha dan siap mungkin untuk menjadi petani yang berdasi, bergabung bersama Kejulasi boleh ya, diskusi. Termasuk yang tadi kan peluang besar kayaknya. Berarti kalau memang ingin usaha bisa kan Bang beli susu sapi itu Bang? Bisa. Yang tadi. Kalau nak do piti kita lagi susu bisa aja. Soalnya gini. Iya. Jual selalu. Dah. Oke. Do kawan Pak Zul terkendala di situ. Awak iyo mana kalau jual susu tapi modal nak do. Kita lagi susu. Jual lah. Jual lah. Tak usah bayar. Yang kedua baru bayar dah. Iya. Bukan jual dulu. Memang perayaan sekali itu. Hebat lo ya. Artinya kita saja bisa seperti itu, tentu mama beliau bisa juga seperti itu. Misalnya mama beliau bapak lado misalnya. Iya. Kalau dia mengecek ke mamanya, dan dia enggak boleh lado. Tapi dan piti dia ada. Kalau lado nak do di piti. Boleh magi lado dan biar kalian. Pasti amuh mama. Iya. Artinya itu yang berso. Tuh. Ande luar biasa Bang Ucok. Bantunya Bang Ucok supaya langsung cerita untuk tahap berikutnya kita cari yuk leka bergerak pertanian bisa. Bang Ucok kayaknya kita tutup kopi pagi kita Bang Ucok. Jadi sebagai inspirasi penguat ada cili yang mau sampaikan apa Bang Ucok? Mungkin closing statement Bang Ucok kira-kira apa Bang Ucok? Masuk ke closing statement mungkin masih bisa. Bisa. Atau kalau nak ditambah juga Bang Ucok, silakan Bang Ucok. Kita kejulasi kok kan konsepnya membangun negari, Pak Zul. Membangun negari. Jadi kita pulang tuh memang
salah satu Misinya. di samping menjadi ingin dekat dengan orang tua, tinggal di kampung agak menikmati hidup, salah satunya kita ingin membangun kampung gitu kan. Nah, dalam membangun kampung itu satu memang ya harus disesuaikan dengan potensi kampung. Artinya kalau potensinya pertanian itu harus pertanian itu yang kita garap. Kalau perikanan yang digarap. Betul. Yang kedua, membangun kampung kok indak cukup dengan gagasan dan uang. Nggak cukup juga kasan juga. Oke. Tapi Dia butuh kehadiran badan di situ. Nah, badan kalau badan tentu di kampung ada orang, ada badan tuh. Nah, badan yang akan membawa perubahan tadi, yang akan bergerak di bidang apa namanya, UMKM-nya, di bidang pariwisatanya. Nah, di kondisi hari kini, ketika di 5.0 lah orang atau digitalisasi, dan bisa masuk ke situ, ya sah anak muda. Oke. Nggak bisa. Ambo 41 lah banyak, nggak bisa mengajar kok dah teknologi kini. Betul. Ini memang anak-anak umur 25 atau 30 lah. Nah, artinya kita berharap di samping wirausaha tadi, kita berharap anak-anak muda kita harus mulai berpikir bahwa kampung itu harus ada yang membangun. Karena membutuhkan badan dan muda, ya terpaksa ada 10 yang merantau kok surang atau 2 harus bersedia hanya pulang ke kampung. Betul. Seperti itu. Betul, Bang Ucok. Kalau ibarat kopi, Pak Zul, kopi pahit kita dua-dua ini akan pernah mani. SDM nan lah do kini kok bahasan dilatih segala macamnya lah. Peningkatannya mungkin ada tapi tidak signifikan lah. Jadi ketika SDM memang kita tingkatkan, kita tambah gulonya. Saya gulonya, anak muda mungkin dan sekolah di Jawa, dan di Unan, di segala macam lah dah. Anonya satunya punya wawasan, punya mindset yang terbuka, ilmu terbaru. Ilmu terbaru. Ada salah satu yang sangat penting itu jejaringnya luas. Iya, betul. Kalau yang kuliah di Padang itu minimal jejaringnya Sumatera. Betul. Kalau kuliah di Jawa mungkin jejaringnya nasional. Betul. Artinya untuk kerja-kerja di industri khususnya pemasaran itu jejaring kan sangat penting. Ya. Itu hal yang utama atau Bang ya. Makanya perlu kita yang pulangannya kan new yang punya jejaring. Iya. Kalau misalnya kita yang di kampung Manggale, jejaring kita ikut saja nya. Iya, putar-putar situ saya Bang ya. Ibarat madu di kopi tadi nak kemani. Ya, pandai madu aja. Iya. Perlu itu tambahan. Betul. Itu tambahan mungkin. Iya, Bang. Kira mengasih ikan terkilik dalam air paham lah mamak tentang itu. Iya, lerang tapi yang melerang mau ngecok. Uji mengasih rasa tersampai di sini dek mamak kira-kira. Bang Ucok luar biasa Bang Ucok. Mudah-mudahan anak-anak muda yang kecen tadi nak kecapek kaki ringan tangan dan ke membangun kampung. Mamak pikir lah ringan tangan dah apa macam ya. Ringan tangan dah apa macam. Capek kaki nak pernah ruang. Bang Ucok makin betul. Bang Ucok, makasih banyak Bang Ucok, berkah selalu untuk Bang Ucok. Semoga ke depan langkah-langkah kebaikan masih kita kita rangkai sedemikian rupa untuk ekonomi keumatan. Karena memang visi Aspen juga ini Bang Ucok menjadi lembaga yang menjembatani kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Rupanya ada bisa kue surang Bang. Kalau ingin baca Bang Ucok tadi 5.0 apa namanya kini kan itu kan dunia teknologi ke depan, kita memang harus saling menyatu untuk kekuatan ekonomi ya Bang ya. Bang Ucok sukses selalu dalam usaha bisnisnya dan usaha langkah ke depannya. Semoga bantu Pak Zul, bantu tuh ya. Bantu mari jalan lu doa lu. Salam juga Ucok. Akhir kalam, makasih Bang Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.